Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara online dalam renungan harian GSJA Sword Generation. Sebelum mulai, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih pada hari ini kami masih bisa berjumpa Tuhan walaupun secara online. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu yang hari ini akan kami dengar boleh merema di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul renungan hari ini saya beri judul Amazing Grace. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan lagu Amazing Grace? Saya akan berikan sedikit cuplikan dari lagu ini. Amazing Grace ini adalah salah satu lagu yang abadi, lagu yang kekal ya untuk umat Kristiani. Ada sebuah kisah yang menarik di balik lagu Amazing Grace ini. Saya akan bacakan sedikit mengenai kisah di balik lagu Amazing Grace ini. Pada tahun 1748, sebuah kapal dagang mengalami bencana dahsyat dalam pelayarannya ke Inggris. Ketika itu badai mengamuk kencang mengguncang seluruh awak kapal serta barang-barang bawaan mereka. Semua orang yang berada di atas kapal tersebut panik dan banyak di antaranya pasrah menerima kematian sebab bencana topan di atas air laut itu tampaknya tidak memberi harapan pada kapal mereka untuk selamat dan segera akan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Di tengah keadaan yang sulit, John Newton, seorang pemuda asal Inggris yang juga berada di atas kapal tersebut, menjadi sangat ketakutan. Ia menganggap dirinya seperti Yunus yang sedang berlayar membawa dosa. Tak heran karena perdagangan budak kulit hitam dari Afrika adalah menjadi lahan bisnisnya selama ini. Ia kerap kali berlayar ke Afrika mencari pemuda-pemuda cakap dan menjual mereka ke Inggris untuk dijadikan budak. Di tengah malam dalam kapal yang berguncang keras tersebut, akhirnya ia keluar lalu berdoa memohon kepada Allah untuk menyelamatkannya. Seperti mujizat, tak lama kemudian laut menjadi tenang seketika itu juga, dan kapal yang berada dalam bahaya itu pun akhirnya selamat dari tengah badai topan yang mengamuk serta kembali berlayar dengan tenang. Peristiwa ini lalu menjadi awal titik balik pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak, perjudian, dan dari seorang pemabuk berat. 6 tahun kemudian, John Newton benar-benar memilih jalannya untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan dengan meninggalkan dunianya yang lama dan belajar ilmu teologi Kristen untuk menjadi seorang pendeta. Perjumpaannya dengan kuasa Tuhan dalam badai kapal tersebut akhirnya melahirkan sebuah lagu sederhana namun sangat terkenal dari masa ke masa. Lagu indah sebagai luapan syukur hatinya atas anugerah Allah. Lagu indah yang telah menjadi penghiburan bagi banyak orang di saat sukar dan gentar. Lagu Amazing Grace adalah salah satu lagu pujian yang diciptakan oleh John Newton pada tahun 1779 atas dasar kesaksiannya sebagai seseorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya di atas kapal yang hampir tenggelam. Pendeta John Newton tetap berkhotbah di sepanjang hidupnya, sekalipun pada masa tuanya ia menjadi buta secara fisik dan meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1807.
Dalam keadaannya yang buta, ia memberikan kesaksian keselamatan yang lebih berharga dari apapun yang dulu ia pernah miliki. Ia berkata, "Dulu aku buta, namun sekarang aku melihat." Karena ia telah menerima anugerah Allah yang menyelamatkan jalan hidupnya menuju terang. Di waktu yang sama, lewat lagu indah Amazing Grace karya John Newton itu pula, terciptalah sejarah baru dalam kerajaan Inggris. Lagu indah tersebut telah begitu mengetuk pintu hati William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris dan juga anak rohani dari John Newton, untuk berjuang menghapuskan perdagangan budak kulit hitam yang memalukan di negaranya. Atas dasar anugerah Allah yang besar, dengan penuh keberanian dan dengan lantang, Wilberforce menyatakan dalam kampanyenya bahwa, "Ingatlah, Tuhan menciptakan semua manusia sama." Melalui perjuangan panjang Wilberforce pada bulan Agustus tahun 1833, Parlemen Inggris akhirnya menetapkan untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dari kerajaan Inggris. Begitulah kisah di balik lagu Amazing Grace ini. Saat ini, mungkin sama seperti keadaan John Newton, kita berada dalam kapal, dihempaskan ke sana kemari, dalam lautan kehidupan kita. Mungkin kapal kita tidak sama seperti John Newton. Mungkin kapal kita yang sedang dihempaskan itu dalam lautan kehidupan kita adalah sakit penyakit, masalah ekonomi, anak yang sakit, orang tua yang sakit, suami atau istri, atau apapun juga. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang badai kehidupan itu selalu bisa datang kapan saja. Tetapi ada satu hal yang menguatkan dari lagu ini. Sama seperti John Newton yang merasakan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Amazing Grace, kasih yang luar biasa daripada Allah itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. John Newton mengalami sendiri saat bagaimana dia sudah menyerah, saat dia sudah berserah kepada Tuhan, saat dia berdoa, dan tiba-tiba Tuhan menjawab doanya. Seketika itu juga laut menjadi teduh, menjadi tenang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian percaya bahwa Tuhan juga sanggup melakukan hal yang sama pada lautan kehidupan kita masing-masing? Kisah ini mengingatkan saya akan perikop yang terdapat di dalam Matius 14 saat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Hal yang sama terjadi pada murid-murid Yesus ketika mereka merasa ketakutan di tengah-tengah badai. Saat itu mereka melihat Tuhan Yesus berjalan dan mereka mengira ia adalah hantu. Tetapi di Matius 14 ayat 21 dikatakan, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada John Newton, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Begitu juga saat ini Tuhan Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, juga kepada saya sendiri. Bila kita mengalami kapal kehidupan kita saat ini serasa diguncang-gancing oleh ombak yang besar, yang menakutkan, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya kita sendiri yang tahu. Ingatlah bahwa Tuhan ada. Tuhan sanggup berjalan di atas air menghampiri kita dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya percaya ayat ini mengatakan tidak binasa tidak hanya dalam secara rohani, tetapi juga secara jasmani kita. Apapun yang kita alami saat ini, seperti yang saya katakan tadi, sakit penyakit, persoalan hidup, pekerjaan, keadaan keuangan, apapun juga, saat kita datang kepada Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat lautan badai yang bergelora yang menakutkan itu menjadi tenang, menjadi teduh, karena Ia Tuhan kita.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu adalah hak privilege yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Di waktu yang sama, saat ini juga orang-orang mengalami banyak ketakutan. Pandemi yang belum berakhir, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi, hak privilege yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya itulah yang membuat kita berbeda. Walaupun kita mengalami keadaan dunia yang sama, kita sama-sama mengalami pandemi dunia ini, kita sama-sama mengalami kesulitan seperti orang lain, tetapi Tuhan tetap berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Tuhan kita mampu membuat segala sesuatu yang bahkan di luar imajinasi kita, melampaui segalanya. Sesuatu yang tidak pernah bisa kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Tapi itulah yang sanggup dilakukan oleh Tuhan. Itulah Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami belajar dari lagu Amazing Grace, betapa kasih Tuhan yang luar biasa akan selalu menyertai kami, anak-anak-Mu. Apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, kalau saat ini kami mengalami badai yang mengerikan, topan yang menakutkan di dalam laut kehidupan kami saat ini, tapi kami percaya Tuhan, sama seperti John Newton, Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan akan menjawab segala doa kami. Tuhan akan berkata menenangkan kami. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus bersandar kepadamu, untuk terus berharap kepadamu, untuk tidak menggantungkan diri kepada manusia. Karena orang yang menggantungkan diri pada manusia, yang mengandalkan manusia akan terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, akan Engkau berkati. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepadamu sepenuh hati. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang melampaui segala akal manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh merema di dalam hati semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan menjadikan kami semua pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di renungan berikutnya.